الله أكبر الله أكبر الله أكبر Berjabat tangan haruslah dilakukan dengan penuh keikhlasan yang tercermin dari cara bersalaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kalau berjabat tangan seseorang harus dengan penuh perhatian, keramahan dan muka yang manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Pada pagi hari ini kita masih berada di bab yang sama, yaitu tentang adab pergaulan. Ada 3 hal. Yang pertama adalah menyampaikan salam dan menjawab salam. Hal ini sudah kita bicarakan minggu kemarin. Pada pagi hari ini yang kedua adalah berjabat tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan bahwa untuk lebih menyempurnakan salam dan menguatkan tali ukhuwah Islamiyah, sebaiknya ucapan salam itu diikuti dengan berjabat tangan jika memungkinkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyan fayatasafahan illa ghafara lahuma qabla an yatafarraqa." Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Tidak ada 2 orang Islam yang bertemu lalu dia berjabatan tangan illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa, kecuali dosanya akan diampuni sebelum dua orang itu berpisah. Jadi seorang muslim bertemu dengan saudaranya sesama Islam, mengucapkan salam, kemudian bersalaman, Rasulullah bersabda, dia akan diampuni sebelum keduanya berpisah. Berjabat tangan haruslah dilakukan dengan penuh keikhlasan yang tercermin dari cara bersalaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kalau berjabat tangan seseorang harus dengan penuh perhatian, keramahan dan muka yang manis. Pandanglah muka orang yang disalami, pandang mukanya. Jangan bersalaman sambil memandang objek yang lain. Karena bersalaman mukanya ke sana. Karena
Sikap yang demikian akan akan menimbulkan perasaan tidak dihargai. Orang bersalaman dia kemari, aduh, seolah-olah tidak dihargai. Bisa-bisa yang disalami akan tersinggung dia. Juga jangan menarik jabat tangan dengan cepat dan tergesa-gesa. Yang mengesankan kita berjabatan tangan dengan segala senang hati, tetapi karena terpaksa keadaan dan dengan perasaan yang berat. Jangan. Anjuran berjabatan tangan tidak berlaku antara pria dan wanita, kecuali antara suami istri atau antara seseorang dengan mahramnya. Dalam mengambil baiat wanita muslimah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menjabat tangan mereka, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Umamah binti Ruqayyah dan Aisyah dalam dua riwayat yang terpisah. Apa katanya? An Umaymah binti Ruqayyah taqul ji'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi niswatin nubayyuhu faqala lana fi mastata'tun wa ataqtun inilah usafihu an-nisa. Dari Umamah binti Ruqayyah, dia mengatakan, aku mendatangi Nabi SAW dengan beberapa wanita-wanita. Kami membaiatnya. Kemudian beliau mengatakan kepada kami, fimastata'tun, ya sudah, apa yang kamu bisa dan apa yang kamu kuat, jalankan. Inilah usafih an-nisa, kata Rasulullah. Sesungguhnya aku tidak menyalami wanita. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, wallahi ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin qad ghaira annahu yubayyi'uhunna bil kalam. Aisyah menuturkan, demi Allah, tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyentuh tangan wanita sama sekali. Akan tetapi beliau membaiat wanita-wanita itu bil kalam, dengan perkataan, dengan bicara, tidak dengan perjabatan tangan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga oleh Ibnu Majah. Lebih tegas lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda? La ayyut'ana fi ra'si ahadikum bimakhit min hadid khairun lahu min an tamas imra'atan la tahillu lah. Sungguh untuk ditusuk kepala seseorang di antara kamu dengan jarum yang dibuat dari besi lebih baik, ya, baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani juga oleh Imam Al-Baihaqi. Jadi berjabatan tangan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kecuali suami istri atau kecuali dengan mahramnya. Dari beberapa hadis di atas jelas bahwa seorang pria tidak boleh berjabatan tangan dengan wanita yang bukan mahramnya atau istrinya. Begitu pula sebaliknya. Salah satu hikmah larangan tersebut adalah sebagai tindakan preventif
dari perbuatan yang lebih besar dosanya, yaitu menjurus kepada minta maaf perzinahan. Bersentuhan walau hanya sebatas tangan bisa menjadi pintu untuk memasuki kawasan yang lebih berbahaya lagi. Mungkin timbul pertanyaan, apabila menolak berjabat tangan itu tidak menimbulkan kesan angkuh atau menyinggung perasaan orang lain. Seorang wanita mau jabatan dengan tangan kita, atau kita akan berjabatan dengan tangan wanita. Apakah kalau diminta kita untuk berjabatan tangan dengan wanita tidak menyinggung perasaan dia kalau kita tidak sauti? Penilaian seseorang terhadap sesuatu sangat ditentukan oleh nilai atau norma yang menjadi pegangannya. Kalau nilai yang menjadi ukurannya bukan Islam, bisa jadi kesan seperti itu akan muncul. Tapi secara umum, seseorang yang beragama akan menghormati orang lain yang teguh memegang norma agama dalam kehidupannya. Ada suatu adat, kalau wanita dan laki-laki ingin berjabat tangan biasanya dia begini, kami juga begini, tidak menyentuh. Ya. Oleh sebab itu, tugas kita menjelaskan keyakinan kita dengan cara terbaik dan bijaksana, seraya berusaha memasyarakatkannya dalam lingkungan yang lebih luas. Memang ini agak berat ya, tapi ya begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan. Ini di dalam berjabatan tangan. Tapi kalau sama-sama kita laki-laki sama laki berjabat, tasafahu yadhhabul ghil, dalam sebuah riwayat yang lain. Berjabat tanganlah kalian, yadhhabul ghil, maka dendam kusumat akan hilang. Perasaan yang tidak enak akan hilang dengan kita berjabat tangan. Yang ketiga adalah khalwah. Salah satu hal yang sangat penting sekali diperhatikan dalam pergaulan pria dan wanita, terutama antara muda-mudi, adalah masalah pertemanan antara pria dan wanita, terutama pertemuan-pertemuan pribadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang pria dan wanita berkhalwat, baik di tempat umum apalagi di tempat yang sepi. Khalwat itu dua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Apa yang dimaksud dengan khalwah? Khalwah adalah berdua-duaan antara pria dan wanita yang tidak punya hubungan suami istri dan tidak pula mahram, tanpa ada orang yang ketiga. Harusnya ada orang yang ketiga, saudaranya atau siapa, ada orang yang ketiga. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berkhalwah? Apa bahayanya? Apakah tetap dilarang kalau masing-masing saling mempercayai? Nah, ini kadang-kadang kalau kita lihat, nah ngapain dua-duaan? Pak, nggak ada apa-apa kok. Kenapa nggak ada apa-apa? Rasulullah melarang. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa syaitan akan menjadi oknum ketiga. Ingat, apakah tugas syaitan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyak wal khalwah bin nisa." Jauhlah itu berdua-duaan, khalwah dengan perempuan. Walladzi nafsi biyadihi ma khala rajulun bimra'atin illa wa dakhala syaitan bainahuma, rawahu Tabrani. Demi yang jiwaku di tangannya, demi Allah, tidaklah seseorang itu berkhalwat dengan seorang perempuan kecuali
syaitan akan masuk di antara keduanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Setan akan selalu mencari peluang untuk menyerumuskan manusia ke lembah kehinaan. Selalu dicari-cari kapan. Intinya, larangan khalwah adalah tindakan pencegahan supaya tidak terjatuh ke lembah dosa yang lebih besar lagi. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menjelaskan bahwa zina akan masuk lewat bermacam-macam pintu. Melalui pandangan mata, melalui pendengaran, melalui pembicaraan, melalui rabaan tangan, dan melalui ayunan kaki. Artinya, semua organ tubuh kalau tidak dijaga dengan baik, apalagi disalahgunakan, akan menjadi pintu yang efektif untuk memasuki kawasan perzinahan. Rasulullah SAW bersabda, "Kutiba 'ala ibni Adam nasibuhu minaz zina, mudrikun dzalika la mahala." Kata Rasulullah, sudah menjadi suratan nasib manusia itu senantiasa dibayangi oleh zina, dan dia pun pasti menyadari hal itu. Fal ainan zinahuma an-nadhr. Dua mata zinanya apa? An-nadhr, yaitu melihat. Wal udhunan zinahuma al-istima'. Dua telinga zinanya apa? Yaitu mendengar. Wal lisan zinahumal kalam, dan lisan, lidah, zinanya apa? Ngomong, bicara. Wal yad zinahuma al bats, tangan zinanya apa? Menyentuh, megang. Warrijal zinahuma al khutah, dan kaki zinanya apa? Melangkah. Wal qalb yahwi wa yatamanna, dan hati berpikir, ya, kemudian terbayang-bayang. Wa yusaddiqu dzalikal farj wa tukadzibuhu. Farj, kemaluan, membenarkan itu atau mendustakannya. Lah, kalau sudah begitu ya udah terjadi, atau mungkin ya enggak jadi, ma'adallah, enggak seperti itu, enggak lah, ya itu akan terjadi. Hati goncang, dia berdegup kencang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim. Al-Quran surat An-Nur ayat 30-31, Allah memberikan peringatan khusus mengenai pandangan, yaitu dalam melihat lawan jenis tidak melepaskan pandangan begitu saja tanpa kendali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun." Katakan Muhammad kepada orang mukmin laki-laki, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, menjaga farji, kemaluan mereka, dzalika azka lakum, yang demikian itu lebih suci, lebih bersih, lahum, untuk mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Juga kepada wanita, wa qul lil mu'minat, katakan Muhammad kepada orang-orang mukminah, wanita-wanita mukmin, yaghdudna min absarihin, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfazna furujahun,
dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-Qur'an, surat An-Nur ayat 30-31. Hendaklah kita menundukkan pandangan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah bagaimana pergaulan, tata keramanya, adabnya, etikanya, agar supaya kita selamat dari hal-hal yang tidak baik di dalam pergaulan, apalagi yang menjurus perzinaan. Sekali lagi, adab pergaulan menyampaikan salam dan menjawab salam. Yang kedua adalah berjabatan tangan, tadi sudah dijelaskan. Dan yang ketiga adalah khalwah, bersepi-sepi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, kecuali ada orang yang ketiga. Ini saja barangkali pada pagi hari ini tentang adab pergaulan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحضر سلطانها الغيبي أنت فإني عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال ولي ذنوب مثل الرمال